itu dikhawatirkan bakal menyebabkan hal yang tidak kita inginkan, atau bisa juga menyebabkan kematian karena dia pencernaannya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman Kung Mania di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Kali ini saya akan membahas tentang cara menyembuhkan atau mengobati penyakit perkutut nyilet ya. Kondisi nyilet pada burung perkutut merupakan istilah ya, istilah ketika dada burung menjadi sangat kurus hingga tulang dada terasa tajam seperti mata silet. Nah ini makanya istilahnya dikatakan perkutut nyilet. Beberapa kali perkutut saya juga pernah nyilet dan alhamdulillah sudah sembuh. Karena ini saya juga akan nge-share cara mengobatinya ya, solusinya seperti apa itu. Langkah pertama, jika perkutut kita sakit nyilet, kita itu harus mengkarantina atau memisahkan perkutut kita dengan perkutut yang lain. Kenapa? Itu karena agar tidak menular terhadap perkutut yang lain. Terus agar juga kita mudah memantau atau mengobservasi perkutut kita yang nyilet ini. Nah, itu ya. Kenapa penyebabnya, terus solusinya seperti apa? Karena beda sebab itu juga beda solusinya. Nah, itu perkutut nyilet ini ada dua sebab teman-teman ya. Yang pertama itu karena cacingan. Nah ini lumrah terjadi di perkutut ya teman-teman. Perkutut nyilet dadanya sampai kurus itu karena cacingan ya. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi gini, jika kita perhatikan dari awal ya, perkutut kita itu makannya normal seperti biasanya dia makan seperti sehari-hari, tapi dia kurus atau nyilet, ini penyebabnya adalah cacingan. Meskipun lama-kelamaan nanti dia juga nggak mau makan ya teman-teman. Jadi perkutut kita nyilet yang disebabkan oleh cacingan, indikasi awalnya itu dia mau makan normal seperti biasanya, tapi dia tetap nyilet atau kurus. Meskipun ya nanti pada akhirnya dia juga nggak mau makan. Ini ciri-cirinya yang cacingan itu seperti itu ya. Solusinya yaitu diberikan obat cacing. Nah, obat cacing ini mereknya banyak ya, bisa juga pakai obat cacing manusia, bisa juga khusus burung. Itu sama saja, cuman beda di harga aja ya. Kalau burungnya sedikit 1-2 ekor 3 ekor gitu pakai obat cacing manusia itu nggak masalah. Cuman kalau burungnya banyak itu pakai yang obat cacing khusus burung perkutut atau khusus burung yang harganya lebih ekonomis. Cara kita mengobatinya itu yang pertama bisa kita campurkan ke cepuk minum, atau kita lolokkan atau teteskan langsung ke paruhnya teman-teman.
Nah, cuman harus kita pastikan dahulu bahwa temboloknya itu kenyang teman-teman, atau berisi. Kita cek dulu lah teman-teman. Kita cek dulu tembolok perkutut kita, kan bisa kita raba-raba kan temboloknya itu. Kita raba-raba ada isinya atau enggak. Nah, itu dibantu loloh dulu. Jika nggak ada isinya, kita bantu loloh dulu sampai kenyang teman-teman. Sampai sekiranya kenyang, itu baru kita teteskan atau loloh obat cacing itu. Untuk waktu pemberiannya itu biasanya saya lakukan itu di sore hari, karena proses pembuangan cacingnya itu dia membutuhkan ketenangan dan tenaga ekstra teman-teman. Nah, pagi hari kena bisa nggak Kang? Bisa, cuman kalau dikasih di pagi hari, perkututnya taruh di tempat yang tenang ya. Itu ya teman-teman. Karena jika sore hari juga agar obatnya itu bekerja secara maksimal ya, maksudnya dia mengeluarkan cacing secara maksimal. Penyebab yang kedua itu perkutut nyilet karena dia nggak mau makan, atau karena sakit dia jadinya nggak mau makan, atau memang nggak mau makan teman-teman ya. Nah, ini penanganannya berbeda, obatnya pun juga berbeda. Obatnya itu pakai vitamin ya teman-teman, pakai vitamin atau obat nyilet, ada di toko-toko ya. Nah, untuk caranya ini berbeda dengan cara yang perkutut yang nyilet tadi karena cacingan. Ini berbeda. Jika penyebabnya itu karena sakit atau nggak mau makan, itu ngelolohnya itu jangan terlalu banyak. Nah, jadi ngelolohnya jangan terlalu banyak, tapi kita loloh pagi dan sore. Nah, jadi kita loloh sedikit saja ya, sedikit yang ada isinya, baru kita kasih obat nyilet atau vitamin lah ya. Nah, itu pagi juga sore lakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena jika diloloh terlalu banyak teman-teman, itu dikhawatirkan bakal menyebabkan hal yang tidak kita inginkan, atau bisa juga menyebabkan kematian karena dia pencernaannya bermasalah. Dikhawatirkan jika ngelolosnya terlalu banyak, pencernaan nggak bisa dicerna, malah berakibat fatal. Jadi yang ini memang harus telaten ya teman-teman. Kita ngeloloh pagi dan sore, obati pagi dan sore ya. Untuk lolohannya itu usahakan pakai millet ya teman-teman, jangan pakai pakan yang lain dulu, karena ini juga berhubungan dengan proses pencernaan. Yang millet itu kan sangat paling gampang dicerna oleh perkutut ya. Nah, setelah kita loloh 3, 4 sampai 5 hari itu, kita juga pantau teman-teman, apakah dia sudah mau makan atau enggak ya. Nah, biasanya sudah kelihatan ya, 3, 4, 5 hari itu sudah kelihatan dia sudah mau makan sendiri atau enggak. Nah, itu baru kita ke langkah selanjutnya, ngelolohnya jangan terlalu banyak. Kalau sudah dia mau makan sendiri, jadi ngelolohnya jangan terlalu banyak. Obat tetap ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, Kang, di mana untuk mendapatkan obat cacing dan obat nyiletnya itu, Kang? Nah, itu banyak ya teman-teman, di toko-toko pakan burung itu biasanya jual, atau di toko online itu lengkap sekali ya. Silakan teman-teman nyari lah, ada banyak. Saya biasanya beli di online sih, dan sesuaikan dengan aturan pakainya ya.
Nah itu ya teman-teman, makanya di awal saya tekankan untuk dipantau dulu burung perkututnya itu, atau diobservasi kira-kira penyebabnya seperti apa, penyebab perkutut nyelot ini apa. Nah ini nanti penanganannya kan berbeda ya, karena kita sebagai pemilik perkutut itu kita harus tahu ya teman-teman, karakter perkutut kita, kenapa sakitnya seperti apa, itu memang kita harusnya lebih tahu daripada orang lain. Jadi itu ya teman-teman, cara mengobati perkutut nyilet ya. Nah, tadi penyebabnya ada dua, karena cacingan, terus karena dia nggak mau makan atau sakit nggak mau makan. Itu ya, solusinya juga sudah ada tadi, sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu aja, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.